tentang hukum puasa orang sakit, bahwa orang sakit boleh berbuka. Namun jemaah sekalian, menurut mayoritas ulama, ayat ini tidak mutlak berlaku untuk semua orang sakit. Karena orang sakit itu ada dua jenis. Orang sakit itu ada dua jenis. Yang pertama, orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Ini dua jenis orang sakit, dan hukum masing-masing berbeda. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Orang sakit yang masih dapat diharapkan kesembuhannya. Maka kondisinya ada tiga. Kondisinya ada tiga. Kondisi yang pertama, sakit yang sama sekali tidak menyusahkannya, dan apabila dia berpuasa tidak akan membahayakannya. Tidak menyusahkannya, tidak pula membahayakannya. Maka jemaah sekalian, sakit seperti ini tidak membolehkan kita berbuka puasa, menurut pendapat mayoritas ulama. Contohnya apa? Sakitnya apa? Gatal-gatal misalkan, gatal di tangan, atau bisul. Dia hanya butuh salep, tidak harus membatalkan puasanya. Kalau dia puasa, nggak akan memperparah sakitnya, nggak ada pengaruh. Sakitnya tidak memberikan pengaruh pada puasa, puasa tidak memberikan pengaruh pada sakitnya. Sakit apa saja yang kondisinya seperti itu, maka dia tetap wajib puasa. Baik, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, sakit yang apabila dia berpuasa akan menyusahkannya, memberatkannya, tapi tidak sampai membahayakan. Maka dia berbuka lebih afdal. Kalau dia puasa, hukumnya makruh, namun sah kalau dia puasa. Ini kondisi yang kedua. Kalau dia puasa, terasa berat, tapi tidak sampai membahayakan, maka puasanya sah, namun lebih afdal dia berbuka. Kenapa lebih afdal dia berbuka? Karena ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Sesungguhnya Allah cinta apabila keringanan yang Allah berikan kita ambil, sebagaimana Allah benci kalau kita melakukan maksiat kepadanya. Jadi Allah senang kalau Allah berikan kita keringanan, kita ambil keringanan yang Allah berikan. Baik. Kemudian kondisi yang ketiga, kondisi sakit yang apabila dia berpuasa akan membahayakannya, maka hukumnya haram dia berpuasa. Karena membahayakan diri, hukumnya haram. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh diri-dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Begitu pula surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Jadi kalau ada orang sakit, jika dia berpuasa akan membahayakan dia, haram dia berpuasa. Puasa saja jadi haram, apalagi rokok. Rokok sudah jelas membahayakan, maka jelas hukumnya haram. Ini berlaku umum. Apa saja yang bisa membahayakan kita, hukumnya haram. Baik. Kemudian ayat ini menjelaskan apa kewajiban orang yang
tidak berpuasa karena sakit, maka kewajibannya adalah fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hendaklah dia mengganti puasa tersebut di hari-hari yang lain. Maksudnya setelah bulan Ramadan, selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan selain 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi totalnya ada 5 hari haram berpuasa, 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Maka dia ganti. Dan hendaklah dia ganti sebelum datang Ramadan berikutnya. Jadi paling lambat waktu mengganti adalah Sya'ban. Sekarang kita sudah di bulan Rajab. Siapa yang masih punya hutang puasa, jangan lupa, masih ada kesempatan yang cukup lapang. Rajab dan Sya'ban. Kalau seandainya dengan sengaja dia melalaikan sampai lewat bulan Ramadan tahun berikutnya, maka sebagian ulama berpendapat dia harus qadha ditambah dengan membayar fidyah kalau dengan sengaja. Tapi kalau bukan sengaja, misalkan dia sakit-sakitan, belum sempat membalas, atau halangan-halangan yang lain, maka tidak ada lagi memberi makan, cukup mengkodok saja. Dan kodoknya tetap tidak menjadi 2 kali lipat, tidak. Tetap seperti hari-hari puasa yang dia tinggalkan. Baik. Nah, ini jenis sakit yang pertama. Adapun jenis sakit yang kedua, sakit yang berkepanjangan, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya atau sulit diharapkan. Maka orang sakit seperti ini, dia tidak wajib lagi puasa. Apa yang diwajibkan atasnya? Membayar fidyah. Yang diwajibkan atasnya membayar fidyah, yaitu memberi makan setiap hari 1 hari puasa 1 orang miskin. Baik. Jadi ini macam-macam sakit.